Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Teknik Pendinginan dan Pembekuan akan mempresentasikan mengenai pengaruh perbedaan metode pencairan atau thawing terhadap kualitas kimia daging abalon dengan jenis Haliotis asinina beku. Kelompok 2 sendiri terdiri dari 4 anggota, yaitu saya sendiri Muhammad Reza Pratama dengan NPM 24011019047. Lalu ada Andri Permana dengan NPM 24011019058. Lalu ada Priscilla Jocelyn dengan NPM 2401102190009. Dan yang terakhir ada Rumaisa Hilwa Maulida dengan NPM 2401102190012. Poin presentasi pada presentasi kali ini dimulai dari pendahuluan, yaitu berisi latar belakang dan tujuan. Lalu ada metodologi, yaitu metode penelitian. Lalu ada hasil dan pembahasan yang berisikan data pengamatan dan pembahasan. Dan diakhiri oleh penutup dengan isi kesimpulan dan saran. Oke, baik. Penelitian kali ini merupakan penelitian mengenai pengaruh perbedaan metode pencairan atau thawing terhadap kualitas kimia daging abalon jenis Haliotis asinina dalam keadaan yang beku. Abalon jenis Haliotis asinina merupakan salah satu spesies abalon tropis yang terdapat di perairan Indonesia. Organisme ini sendiri merupakan kerang-kerangan laut yang termasuk dalam kelas gastropoda dan telah menjadi salah satu bahan makanan yang memiliki kandungan protein yang tinggi. Abalon jenis ini merupakan salah satu bahan baku perikanan yang diperkirakan juga mudah rusak, karena memiliki komposisi senyawa kimia yang mirip dengan ikan. Nah, untuk mempertahankan kualitas daging abalon, perlu dilakukan penanganan, salah satunya itu melalui pembekuan. Pembekuan sendiri merupakan bentuk pengawatan yang paling efektif untuk jangka panjang, tapi selama proses pembekuan dapat terjadi perubahan kualitas produk yang disebabkan oleh oksidasi, denaturasi protein, sublimasi, dan juga rekristalisasi kristal es. Agen-agen ini dapat menyebabkan rasa yang berlebihan ataupun ketengikan, dehidrasi, penurunan bobot, drip loss, dan sebagainya. Sebelum produk beku digunakan atau diolah lebih lanjut, perlu dilakukan pencairan atau thawing. Thawing sendiri merupakan proses yang menghasilkan perubahan fase zat dari padat ke cair. Energi internal dari zat padat meningkat mencapai temperatur tertentu saat zat ini berubah menjadi cair. Nah, selama thawing dilakukan, itu memungkinkan terjadi perubahan komponen kimia. Terdapat beberapa metode pencairan atau thawing yang pada prinsipnya menggunakan udara dan air dengan standar suhu maksimal dari media pencairan berkisar antara 12 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius. Oleh karena itu, penelitian kali ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan metode thawing terhadap kualitas kimia dari daging abalon jenis H. asinina yang telah dibekukan. Selanjutnya adalah metodologi yang dipakai pada penelitian kali ini. Untuk yang pertama adalah pengambilan sampel abalon jenis H. asinina ini berukuran 6 hingga 7 cm sebanyak 3 kg. Diperoleh dari hasil tangkapan nelayan di perairan pantai Desa Tapulaga, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Untuk selanjutnya, si sampel ini dilakukan proses pembekuan, pencairan, dan analisa perubahan kimia yang dilakukan di Laboratorium Unit Nutrisi dan Pakan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Haluleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Selanjutnya adalah tahap persiapan sampel. Sampel yang telah disiapkan kemudian diangkut ke laboratorium dengan keadaan yang masih hidup. Kemudian abalon dibersihkan dengan mengeluarkan bagian cangkang, organ viscera, dan melakukan bleaching, di mana proses ini sampel dikondisikan berada pada suhu 10 derajat, lalu dilakukan penimbangan sebanyak 100 gram untuk setiap perlakuan, lalu dikemas menggunakan food grade plastic bag.
Proses pembekuan dilakukan dengan menggunakan freezer yang suhunya adalah minus 20 derajat Celcius selama 72 jam. Setelah itu dilakukan pencairan abalon dengan 3 metode yang berbeda, yang masing-masing 3 kali ulangan. Abalon dicairkan dengan kondisi masih terbungkus dengan plastik bag. Masuk ke tahap ketiga yaitu perhitungan persentase drip loss. Drip loss merupakan banyaknya cairan yang keluar pada saat towing, di mana menurut salah satu referensi di dalam jurnal ini, persentase drip loss diukur dengan rumus drip loss sama dengan berat awal sampel dikurangi berat akhir sampel dibagi dengan berat awal sampel dikali 100%. Untuk selanjutnya adalah analisis perubahan kimia yang terdiri dari pengujian kadar air, pengujian protein kasar dan terlarut, pengujian kadar lemak, pengujian angka peroksida, dan pengujian kadar trimetilamin. Dari masing-masing pengujian ini sudah menggunakan standar dan metode yang telah mengikuti acuan tertentu. Selanjutnya adalah rancangan percobaan. Penelitian ini menggunakan rancangan percobaan rancangan acak lengkap atau RAL yang terdiri atas 3 perlakuan dengan berupa pencairan melakukan perendaman air es pada suhu 4 derajat, kemudian pencairan menggunakan perendaman air pada suhu ruang sebesar 28 derajat Celcius, dan pencairan dengan membiarkan pada suhu ruang dengan suhu 30 derajat Celcius. Dengan setiap perlakuannya dilakukan 3 kali pengulangan. Yang terakhir adalah analisis data. Analisis data ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh perlakuan metode pencairan yang berbeda terhadap kualitas daging abalon jenis H. acinina dengan dilakukan analisis sidik ragam menggunakan statistik komputer software, dan apabila berpengaruh dilakukan uji beda nyata terkecil atau BNT. Untuk selanjutnya dibahas mengenai hasil dan juga pembahasan daripada jurnal yang kami analisis. Yang pertama mengenai persentase drip loss abalon. Nah, pada penelitian kali ini dilakukan 3 metode pencairan, yaitu yang pertama dengan menggunakan air es perendamannya yang berkisar suhu 4 derajat Celcius, kemudian perendaman pada air biasa dengan suhu 28 derajat Celcius, dan yang terakhir pencairan dilakukan dengan membiarkan bahan tersebut pada suhu ruangan sekitar 30 derajat Celcius. Nah, dengan perlakuan atau metode yang berbeda ini menghasilkan persentase drip loss yang berbeda pula. Di sini dapat dilihat bahwasannya perendaman pada air biasa cukup efektif untuk pencairan dengan menjaga kualitas atau mutu bahan, di mana susut bobot pada bahan tersebut relatif rendah apabila dibandingkan dengan kedua metode lainnya. Nah, pada perendaman pada air biasa ini, drip loss hanya sekitar 5,61%. Nilai ini terbilang rendah apabila dibandingkan dengan perendaman air es dan juga dengan pembiaran atau dibiarkan pada suhu ruangan. Nah, drip loss sendiri merupakan nilai atau besaran yang merepresentasikan cairan yang keluar atau cairan yang terbuang. Nah, hal tersebut disebabkan oleh fluktuasi suhu antara suhu beku dan juga suhu pencairan. Bahan setelah pembekuan relatif tidak mengalami rekristalisasi, sehingga apabila setelah membeku dilakukan pencairan, maka sebagian mikrostruktur dari bahan tersebut akan berubah. Salah satunya pada abalon ini terjadi perubahan mikrostruktur protein, di mana terjadi kehilangan kemampuan jaringan untuk mengikat air, sehingga air tersebut akan berkurang atau akan keluar dari bahan menuju lingkungan, sehingga bahan tersebut mengalami susut bobot. Nah, hal ini yang paling cocok digunakan untuk pencairan metode pencairan sendiri, yaitu menggunakan perendaman pada air biasa. Untuk selanjutnya, kali ini dibahas mengenai pengaruh pencairan terhadap kualitas kimia. Parameter kualitas kimia yang diteliti pada penelitian ini berupa kandungan protein kasar, kandungan lemak, protein terlarut, kadar air, dan juga TMAN. Nah, pada ketiga metode ini sangat jelas terlihat bahwasannya perendaman dengan menggunakan air biasa akan menjaga
kadar protein kasar, lemak, dan juga protein terlarut pada bahan, di mana nilai tersebut menunjukkan nilai yang cukup tinggi apabila dibandingkan dengan kedua metode lainnya. Mungkin kadar air, protein terlarut, lemak, protein kasar, TMAN sendiri akan dibahas di slide-slide selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai yang pertama yaitu kadar lemak abalon. Nah, pada penelitian ini dihubungkan hubungan antara persentase drip loss dan juga lemak. Dapat dilihat bahwasannya ketika massa atau berat bahan tersebut berubah, maka kandungan yang ada di dalamnya pun cenderung ikut berubah. Perbedaan kadar lemak ini yang dipercaya bahwasannya terjadi karena adanya drip loss. Nah, dapat disimpulkan juga semakin sedikit persentase drip loss atau semakin kecil kehilangan air atau kesusut bobot pada bahan, maka kandungan lemaknya pun akan sedikit yang hilang. Nah, hal tersebut dikarenakan lemak merupakan salah satu nutrisi yang ada pada bahan, sehingga ketika terjadi pengurangan air atau kehilangan air pada bahan, kemungkinan besar lemak tersebut ikut hilang pun semakin besar, sehingga hal ini yang menyebabkan bahwasannya persentase drip loss ini sangat mempengaruhi kandungan lemak pada bahan. Selanjutnya ada kadar protein terlarut pada abalon. Dengan metode pencairan perendaman air es 4 derajat Celcius, protein yang terlarut sebanyak 3,57%, sedangkan pada perendaman atau pencairan pada air biasa 28 derajat Celcius, protein yang terlarutnya terdapat 4,09%. Dan pencairan dengan cara dibiarkan pada suhu ruang sekitar 30 derajat Celcius, protein yang terlarutnya terdapat 3,91. Faktor yang bisa menyebabkan adanya protein terlarut yaitu saat terjadinya drip loss pada saat towing. Sedangkan menurut jurnal memang hanya sedikit protein abalon yang larut dalam air karena pada umumnya hewan laut termasuk abalon jumlah proteinnya mudah larut dalam air yang tidak banyak. Sesuai dengan pendapat Abraha et al. 2018, protein terlarut hewan laut hanya sekitar 3-5%. Hal ini biasanya terjadi karena ada interaksi antar protein dengan air yang didasarkan pada sifat hidrofilik protein. Sifat ini timbul karena adanya rantai sisi polar di sepanjang rantai peptida, yaitu gugus karboksil dan amino, yang menyebabkan protein memiliki beberapa gugus yang mengandung atom N dan O yang tidak berpasangan. Maka, atom N pada rantai peptida ini akan bermuatan negatif sehingga mampu menarik atom H dari air yang bermuatan positif. Selanjutnya ada kadar air abalon. Pada metode pencairan pada air es, terdapat kadar air sebanyak 81,01%, pada air biasa terdapat 79,07%, dan dengan cara dibiarkan pada suhu ruang terdapat 79,49%. Penurunan kadar air ini sendiri bisa disebabkan oleh adanya degradasi protein myofibril, yaitu aktin dan myosin, sehingga protein tidak dapat mengikat air dengan baik. Penyimpanan beku juga dapat menyebabkan es yang terbentuk dalam matriks protein dan menghasilkan disintegrasi struktur 3 dimensi protein yang menyebabkan pergabungan protein. Semakin lama proses pencairan, maka akan semakin banyak juga air yang dilepaskan. Biasanya jumlah air yang dilepas bisa mencapai 1-20%. Selanjutnya ada kadar trimetilaminitrogen atau TMAN pada abalon. Pada metode perendaman pada air es didapatkan kadar TMAN sebanyak 9,13 mg per 100 gram. Pada air biasa didapatkan 6,90 mg per 100 gram. Dan pada dengan pencairan dibiarkan pada suhu ruang didapatkan kadar TMAN dengan kadar sebesar 13,43 mg per 100 gram. Semakin rendahnya kadar TMAN yang terdapat pada abalon, maka akan dinilai semakin baik tingkat kesegaran produk tersebut. Sedangkan level maksimum dari kadar TMAN ini sendiri sekitar 10-15 mg per 100 gram. Rendahnya kandungan TMAN pada perlakuan perendaman air biasa bisa disebabkan karena kondisi media perendaman pada saat awal proses perendaman terdapat pada peletakan produk abalon beku yang mana akan menyebabkan perpindahan panas ke produk atau ke media perendaman yang akan menjadi seimbang. Sedangkan pada kadar TMAN segar didapatkan sebesar 2,24 mg per 100 gram
yang jika dibandingkan dengan sudah diberi perlakuan nilainya meningkat. Hal ini terjadi karena adanya populasi bakteri karena TMA merupakan hasil pembusukan spesifik terhadap produk ikan laut yang mengandung senyawa trimetilaminoksida atau TMAO dan juga senyawa non-protein nitrogen lainnya sehingga bakteri dan enzim akan direduksi menjadi TMA. TMAO sendiri biasanya terdapat dalam jumlah banyak pada ikan laut karena berguna untuk osmoregulasi. Menurut Syamala Devi 2012, ia mengatakan bahwa penurunan suhu juga dapat menyebabkan enzim tidak dapat bekerja secara optimal. Bahkan bisa dikatakan mendekati inaktivasi enzim yang dapat menyebabkan proses penguraian senyawa protein menjadi senyawa sederhana yang terhambat. Terhambatnya proses ini akan menyebabkan melambatnya atau bahkan terhentinya produksi senyawa asam amino volatil. Enzim akan lebih stabil dibandingkan bakteri pada suhu beku dan reaktif dengan sangat cepat setelah thawing. Oke, baik. Kesimpulan dari hasil penelitian kali ini dapat ditarik bahwa metode pencairan atau thawing yang terbaik adalah perendaman dengan menggunakan air bersuhu 28 derajat Celcius yang ditandai dengan ciri kandungan proksimat yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode thawing lainnya, yaitu perendaman dengan menggunakan air es 4 derajat Celcius dan penempatan pada suhu ruang dengan suhu 30 derajat Celcius. Lalu yang kedua, kadar TMAN terendah, yaitu sebesar 6,71 mg per 100 gram. Pada metode ini yang menunjukkan tingkat kualitas kesegaran terbaik, sebab semakin rendah kadar TMAN, maka produk semakin segar. Saran yang dapat diambil dari penelitian kali ini adalah perlu diadakan penelitian lanjutan dengan metode yang sama namun dengan menggunakan bahan yang berbeda agar dapat diketahui hasil dari percobaan menggunakan bahan yang berbeda. Berikut referensi acuan yang kami pakai pada presentasi kali ini. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.